Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Wira Pratama. Nama saya Lintang Chandra Nur Mahfud. Kami dari Hokya Agrofisheries. Hokinya ada aja. Saya sebagai owner Hokya dan saya sebagai operasional lapangan di Hokya Agrofisheries. Dan Hokya itu sendiri sebenarnya adalah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan, di mana produk-produk daripada Hokya itu sendiri adalah sayur dengan metode hidroponik dan juga ada budidaya lele dan budidaya gurame. Nah, kenapa nih kita memilih ada selada hidroponik, ada lele, ada gurame? Yang pasti kita juga melihat potensi dari pasar Yogyakarta sendiri ya. Di sini sudah sangat banyak peluang-peluangnya dan bahkan untuk petani-petani di luar sana di Jogja ini sendiri pun masih belum mampu mencukupi kebutuhan dari pasarnya Yogyakarta sendiri. Hokya adalah satu perusahaan yang dibangun oleh beberapa teman-teman, di mana kurang lebih ada sekitar 7 orang yang mau berkecimpung di dunia pertanian dan perikanan. Kemudian pelan-pelan bulan Agustus bulan Agustus tahun 2025 kita bangun. Pertama yang kita bangun adalah greenhouse yang sederhana ini yang kita fokuskan pada proses budidaya selada hidroponik, terus kemudian kita coba kembangin ke lele, budidaya lele, di mana awalnya budidaya lele ini kita lebih ke pendederan lebih ke pendederan, terus kemudian melihat pangsa pasarnya cukup menarik, akhirnya kita coba untuk budidaya pembesaran juga. Nah, terus kemudian baru yang terakhir itu kita mempersiapkan untuk budidaya ikan gurame, yang mana ikan gurame ini kan sebenarnya budidayanya sangat lama sekali ya. Itu kita anggap sebagai investasi jangka panjang ya untuk sebuah perusahaan itu. Kenapa kita memilih multi komoditi ya? Selain kita juga melihat potensi pasar di Yogyakarta sendiri, kita itu memilih itu karena ya salah satunya karena memang ketika kita punya beberapa komoditi nih, ketika memang nanti ada satu pasar di komoditi ini baru turun, pasar lainnya di komoditi yang lain itu bisa mendukung gitu. Jadi perusahaan itu nggak akan bisa untuk digoyangkan sama pasar satu komoditi aja gitu. Jadi bisa saling mendukung lah untuk keberlanjutan nantinya perusahaan kayak gitu. Nah, secara konsep sih kita itu awalnya pengen banget yang namanya integrated farming. Cuman ya integrated farming kan perlu proses ya untuk mencapai ke sana. Jadi kita coba untuk ngambil konsep yang paling sederhana dulu daripada integrated farming, yaitu konsep LESA. Jadi Low External Input Sustainable Agriculture, di mana mungkin ini secara hidroponik kita masih butuh input dari luar. Contoh pupuk anorganik, terus kemudian pakan ikan, itu kita cukup butuh, hanya saja kapasitasnya yang coba untuk kita kurangi, kita manfaatkan bahan-bahan alternatif gitu. Jadi kita memakai konsep itu untuk mengembangkan kebun kita ini, di mana meskipun tujuan kita adalah keuntungan, di mana kuantitas kita perbanyak, terus kemudian kualitas kita bagusin, tapi input yang kita dapat dari eksternal kita coba untuk ibaratnya kita batasi gitu. Jadi selain itu juga kita di sini sebagai Hokya Agrofisheries itu pengen membuka lapangan pekerjaan, terutama untuk orang-orang di sekitar kita di sini ataupun nantinya untuk teman-teman kita yang satu universitas kayak gitu, ketika lulus nanti bisa menimba pengalaman atau ilmu tuh lewat sini juga. Gitu. Jadinya ya teman-teman itu nggak ada kesusahan lagi ketika nantinya memang mau berkembang lebih besar lagi, baik mau berkembang di sini bersama ataupun nanti berkembang lebih besar lagi di luar sana, seperti itu sih. Sistem budidaya sayur ya yang ada di Hokya sendiri, kita menggunakan metode hidroponik. Sebenarnya bukan berarti hidroponik paling bagus ya, enggak juga ya. Ya, kita memilih hidroponik agar satu, kita bisa mengefisiensikan waktu ya kan, dimana di dalam
metode hidroponik itu sendiri, jika kita membudidayakan di dalam greenhouse, itu kita bisa melakukan rotasi, bahkan sampai kita bisa panen dalam waktu 1 hari sekali gitu. Setiap hari panen terus, demi mencukupi kontinuitas pasar di Jogja gitu. Jadi atas dasar konsep itu, maka kita memilih metode hidroponik. Jadi efisiennya tuh ya kita banyak ya untuk yang di hidroponik itu kita ada efisiensi dari nutrisi juga karena kita kan nutrisi kita putar berkali-kali di situ. Jadi tanaman pun juga lebih efektif dalam penyerapannya untuk nutrisinya. Terus kita juga efisien dalam nantinya panen kayak gitu. Jadi kan kalau memang di konvensional itu kita panen harus kita cuci dulu, kita bersihkan dulu dari tanah. Kalau di sini hidroponik kita cuma tinggal trimming dari daun-daun yang tua, terus tinggal kita potong akarnya, udah selesai, langsung kita panen, kita packing, kita kirimkan ke supplier ataupun nantinya ke end user seperti restoran kayak gitu. Ya, kalau budidaya lele kita pakai budidaya yang dari kolam terpal ya. Kita menggunakan kolam terpal. Ya, selayaknya budidaya lele sih sebenarnya. Jadi, di mana lele itu kita budidayakan selama 3 bulan dengan harapan kita mencapai masa panen itu dengan sizing sekitar sekilo isi 7-8 gitu, sehingga cocok buat pasar di Jogja. Karena rata-rata pasar di Jogja itu membutuhkan lele yang size sekitar 7-8 per kilonya. Terus kan tadi yang lele kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk lele sendiri kita ada 2 kan. Ada lele deder, terus ada lele konsumsi juga. Nah, untuk lele deder sendiri kita pakainya kocoran aja sih, Mas. Kita kocor dari air tandon untuk ke kolamnya yang kotak terpal itu tadi. Nah, itu nanti sampai sekitar 3-4 minggu untuk siap dijual kembali ke pasar-pasar yang petani-petani pengelola konsumsi seperti itu. Nah, untuk yang lele konsumsi sendiri kita pakainya sistem ras. Nah, untuk ras sendiri itu secara simpel sebenarnya definisinya tuh seperti kita berhidroponik di lele gitu. Jadi air dari kotoran lele itu nanti akan balik ke tandon-tandon filtrasi ya. Itu nanti diolah lagi oleh mikroba sehingga nanti ketika dia balik lagi ke kolam-kolam itu sudah menjadi salah satu air bersih yang bisa digunakan lagi untuk lele. Jadi sistem ras ini bisa untuk mengurangi dari segi penggunaan pakan, terus bisa juga untuk mengurangi dari bau kolam-kolam lele itu juga seperti itu. Ya. Aktivitas sehari-hari ya kebanyakan kalau masa budidaya selada paling kita semai ya. Iya, Kita semai, terus kemudian pindah tanam. Karena kan kita punya 3 fase dalam budidaya. Yang pertama semai, yang kedua adalah remaja, yang ketiga adalah pembesaran seperti yang terlihat gitu kan. Nah, ya itu aktivitas itu pindah tanam ya, aktivitas pindah tanam, terus kemudian lebih ke perawatan apabila ada hama dan penyakit, terus kemudian yang terakhir biasanya panen. Dan itu dilakukan berputar terus tiap hari, selalu ada panen, kemudian tanam lagi. Jadi kalau semisal meja 1 sudah habis, kita bisa langsung tanam lagi. Jadi meja dibersihkan, langsung ditanami lagi gitu. Berputar terus seperti itu. Jadi kalau untuk yang selada itu seperti itu tadi, terus kalau yang lele ataupun gurame ya kita tiap hari itu ada pemberian pakan kayak gitu ke lele ataupun ke gurame seperti itu. Untuk lele sendiri kita pakai dari pelet, terus untuk gurame kita pakainya dari daun-daunan kayak lemna ataupun dari nanti lompong-lompong kayak gitu. Terus untuk lele juga per minggunya untuk lele deder itu ada proses sortir kayak gitu. Jadi untuk proses sortir sendiri ini nanti untuk menentukan si bibit lele ini sudah mencapai ukuran berapa sih, apakah sudah bisa untuk dijual ataupun masih perlu kita pelihara lagi kayak gitu. Nah, semua kegiatan itu tidak lepas dari tiap harinya itu selalu ada monitoring ya. Jadi monitoring itu jadi kegiatan harian lah. Jadi dari pagi itu selalu ada monitoring pertama yang dilakukan, terus kemudian apabila memang jamnya itu bisa dilakukan pemberian pakan. Jadi ada 2 komoditas yang berjalan berbarengan gitu.
Jadi untuk penjualan di Hokia sendiri ini ya, untuk beberapa komoditi ini, kita yang pertama itu ada selada, itu nanti pasti akan jual atau kita lempar ke supplier. Ataupun kita juga punya beberapa resto dan rumah makan pribadi seperti itu yang kadang mengambil ke kita kayak gitu. Terus untuk yang lele deder ataupun lele konsumsi, itu nanti lele dedernya itu ke petani-petani konsumsi yang memang membutuhkan bibit-bibit seukuran yang memang mereka butuhkan. Terus untuk lele konsumsi sendiri kita saat ini memang kita lempar ke supplier ataupun bisa disebut juga tengkulak ya, seperti itu, dan kita juga lempar ke resto seperti itu. Nah, untuk kendala sih alhamdulillahnya ya, kita memang dari awal sudah dikasih banyak sekali kendala, dikasih banyak sekali masalah. Ya, dari situ juga kita belajar banyak kayak gitu. Ya, banyak ya macam-macam ya Mas, kita ada kendala tuh. Dari mulai untuk produksinya, dari mulai untuk sistem keuangannya sendiri, dari mulai nantinya ke pemasarannya, itu banyak sekali kayak gitu. Ya. Jadi Hokia itu kan sebenarnya dibangun oleh beberapa orang ya Mas. Ya bisa dibilang dia adalah pendana, pemodal, tapi sekaligus juga pelaku. Karena bagaimanapun mereka itu memiliki basic di dunia pertanian dan perikanan. Nah, ketika kita berbisnis dengan banyak orang ya, itu pasti banyak sekali yang namanya perdebatan. Mulai dari awal membangun bisnis ini itu kami memang banyak sekali kendala yang bisa kita temuin ya. Pertama adalah kendala dana gitu ya. Itu pertama. Tapi karena akhirnya kita istilahnya kayak mau berkomitmen ya, hingga akhirnya kita menyepakati untuk kita mendanai bersama-sama sekitar 7 orang, di mana 2 orang diantaranya adalah operating di dalam. Nah, kita coba untuk membangun dulu. Pertama itu kendala dari membangun. Membangun itu kita perlu proses ya kan. Kita memilih dan memilah kenapa kita harus pakai bambu, kenapa kita harus pakai kolam terpal, kenapa kita harus pakai talang. Itu kan semuanya banyak perdebatan di sana, banyak diskusi di sana. Nah, diskusi dengan 7 orang itu memang perlu proses sih. Yang jelas perlu pendewasaan diri, sehingga kunci kita adalah berusaha untuk nyari solusi ya, bukan saling menjadi benar gitu ya. Bukan saling menjadi benar, tapi lebih kepada bagaimana cara mencari solusi untuk menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Di awal-awal itu selalu seperti itu. Di awal Hokia, yaitu di sekitar 3 bulan, 4 bulan pertama, di mana kita berusaha untuk men-trial baik itu budidaya selada, budidaya lele maupun gurame, kita menghadapi problem yang cukup menantang ya. Di sisi selada, waktu itu kita sudah berhasil ya menanam, tapi produk kita tidak bisa terjual gitu. Ya itu kan salah satu problem ya, di mana dari sisi produksi itu sangat baik, tapi begitu masuk ke area panen dan penjualan, itu ternyata pada saat itu kita dapat momentum yang kurang menyenangkan, di mana harga selada per kilonya itu bisa sampai 1.000, 2.000 gitu kan. Sedangkan harga selada kan kalau di atas itu bisa sampai 30 ya kan. Nah, saat itu memang kita tidak bisa menjual. Nah, itu menjadi problematik kita, menjadi perdebatan kita di awal-awal. Terus kemudian sempat kita juga mengalami problem quality control di lele, di mana 40.000 benih lele itu pada saat sampai lokasi sini tiba-tiba mati semuanya. Itu salah satu problemnya. Terus belum lagi yang force majeure, bencana ya kan, angin besar, itu kan material greenhouse-nya kita itu kan dari bambu ya, itu kan tidak cukup kuat untuk menghadapi bencana yang seperti itu. Tapi ya kalau dibilang kita menyerah, alhamdulillah sampai detik ini kita dikasih kekuatan sama Allah SWT, di mana kita terus menanam gitu, kita terus menebar. Apapun yang terjadi di lapangan, misal entah itu selada mati semua atau lele mati semua, itu kita tetap terus mau untuk menebar, mau untuk menyemai ya kan, tanpa merasa putus asa gitu. Ya itu bentuk pendewasaan kami, di mana untuk mempersatukan cara berpikir orang sebanyak 7 orang ini itu ya perlu proses. Bahkan saat ini sampai detik ini pun kita umurnya sudah hampir setahun, itu kita benar-benar masih belajar terus. Itu sih. Jadi belum lagi nanti ada problem-problem manajemen ya kan, itu yang menjadi apa ya istilahnya tantangan bagi usaha kita ini. Kalau kita pengen sukses ya kita harus tetap terus konsisten dengan janji kita, di mana bisnis ini itu kan didasari pada satu, maju bersama ya. Prinsipnya adalah maju bersama, jangan sampai ada satu di antara sekian orang ini yang merasa putus asa dulu ya kan. Nah, kita harus tetap berjalan bersama-sama gitu.
Jangan sampai salah satu itu merasa hancur, sedangkan yang lainnya merasa kuat dan segala macam. Ya kita tetap harus bareng-bareng gitu. Itu yang menjaga komitmen kita agar tetap terus berbudidaya, terus menanam, terus menebar lele gitu, kurang lebih. Kalau untuk prospek di Jogja dan sekitarnya ya, kita nggak lagi melihat area sebaran ekspansi kita itu nggak hanya di Jogja aja. Sekarang cara berpikirnya sudah sampai ke luar kota. Jujur aja ya, yang namanya produk pertanian, produk perikanan, itu tidak akan pernah ada matinya. Bagaimanapun, selama manusia masih tetap butuh makan, ya kan, pasti akan ada usaha atau bisnis di bidang itu yang terus menyuplai gitu. Jadi kita akan terus menanam. Ya harapannya kita ekspansi komoditi, kita ke arah komoditas lain selain sayur, mungkin ke ikan yang lain gitu kan. Mungkin ke buah juga. Mungkin ke buah juga, itu kita bisa ke arah sana. Cuman fase 1 kita sampai kita berumur 1 tahun itu adalah kita benar-benar mengejar stability daripada selada, lele, dan gurame. Gitu. Seperti yang saya bilang, kalau potensi di Jogja sangat besar sekali, bahkan sampai detik ini pun kita yang secara produksi menghasilkan 120 kilo per hari untuk selada, itu terserap habis. Ya, jadi alhamdulillah kita akan berusaha ngejar terus produksi biar kita bisa supply secara penuh, dan juga berharapnya kita bisa mencukupilah kebutuhan baik itu daerah Jogja maupun daerah-daerah yang lain yang memang benar-benar membutuhkan produk-produk pertanian maupun perikanan. Tidak ada agenda untuk membuat nama yang bagus ya, wis asal itu. Jadi kita kayak tercetus, oh ya, terus kita ubah-ubah dikit jadi oh bisa juga nih artinya jadi hoki ya. Nah disitulah kita akhirnya pakai itu. Agrofisheries-nya ini diambil dari agro sendiri kan dari pertanian. Nah fisheries-nya itu kita dari perikanan, jadinya emang hoki agrofisheries kayak gitu ya. Iseng sih mas, emang orang-orang iseng. Banyak orang iseng. Jadi kebetulan teman itu suka kalau ada orang yang mencetuskan itu oh ya kayak gitu tuh. Nah akhirnya itulah yang kita pakai. Untuk teman-teman generasi muda seperti halnya saya dan Lintang, ya, yang namanya bisnis, mau Anda jadi karyawan, jadi pengusaha, itu sama-sama capek, sama-sama keras, sama-sama butuh effort, sama-sama butuh tenaga, butuh energi, dan butuh perasaan, segala macam. Yang jelas sama-sama berat, jadi lalui aja gitu loh, jalanin aja gitu. Apa yang ada di otak, didorong dengan keinginan hati, lakukan saja, intinya itu. Ya, kita tidak perlu menimbang mana pekerjaan yang mudah, mana pekerjaan, karena setahu saya semakin umur semakin naik, tidak ada yang mudah dalam hidup. Kalau dari saya sendiri pesannya ya, untuk memulai bisnis memang penting kita melakukan perhitungan, perencanaan itu memang penting. Tapi dalam menjalaninya kita memang perlu konsistensi sih, terus komitmen juga dari berbagai lini ya untuk mengembangkan dari bisnisnya atau perusahaannya masing-masing itu memang sangat penting. Karena kalau kita cuma perhitungan aja tanpa nantinya kita juga bisa inovatif itu agak susah. Jadi kita cuma stagnan di perhitungan, ketika emang melenceng ya udah akhirnya kita akan jatuh dan ya terpuruk gitu loh. Tapi kalau kita punya inovasi, keberanian, kita bisa adaptif lah untuk di lingkungan-lingkungan manapun, ya itu pasti bisa untuk mengembangkan bisnis teman-teman sendiri gitu loh. Untuk yang mau datang ke Hokya, entah untuk belajar atau untuk mungkin beli sayur, beli lele, beli gurame, bisa datang ke Hokya Agrofisheries. Itu bisa di-tag di Google Map, namanya Hokya Agrofisheries. Atau kalau pengen tahu alamatnya di Dusun Meriunan, Desa Sardono Harjo, Kecamatan Ngagle, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, terus untuk kontak person yang bisa dihubungi di Hokya Agrofisheries itu nanti ada WA sama IG ya. Itu nanti tolong ya, Mas, di sini ya. Mas Editor, tolong. Oke. Sudah? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hokya, Hokya sukses.